Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku, Deli Lavia, mahasiswa Universitas IFET Semarang semester 2, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow dalam pembelajaran. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk langsung saja ke pembahasannya. Oh iya teman-teman, sebelum ke pembahasan, kalian tahu nggak sih siapa itu Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah seorang teoritikus yang banyak memberikan informasi dalam kepribadian manusia dan mengembangkan teori kepribadian yang mampu memberikan pengaruh terhadap banyak bidang keilmuan. Selain itu, Maslow juga mengembangkan teori yang memiliki tingkat kepraktisan yang tinggi, sehingga sangat mudah untuk kita pahami. Maslow menyadari bahwa akan sangat diperlukan suatu teori yang memperhatikan tentang seluruh kemampuan manusia. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanistik. Ia juga yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level, dari level yang terendah hingga level yang tertinggi. Dalam teori psikologinya, semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggeluti sesuatu. Kalau kita buatkan piramidanya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Level yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Apa aja sih kebutuhan fisiologis itu? Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan mempertahankan hidup. Kebutuhan ini adalah seperti kebutuhan akan makan, minum, dan sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang seseorang bertingkah laku dan melakukan suatu pekerjaan dengan giat. Dalam pembelajaran seperti perhatian ekstra untuk mengajar sebuah ilmu dengan metode yang tepat akan lebih menggerakkan motivasi siswa dibandingkan dengan nasihat atau monolog dari pengajar tanpa adanya proses dialog. Sesudah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kemudian muncul kebutuhan keamanan seperti stabilitas proteksi, struktur hukum, keteraturan, dan batas kebebasan dari rasa takut dan cemas. Pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini dibutuhkan karena merupakan alat untuk berinteraksi antar sesama, serta diterima dalam pergaulan kelompok dan masyarakat lingkungannya. Secara normal, manusia tidak akan mau hidup menyendiri, seorang diri di tempat terpencil. Tetapi ia selalu membutuhkan kepada hidup secara berkelompok. Kebutuhan ini memotivasi untuk mempunyai rasa memiliki atas tujuan pembelajaran dan menyatukan ambisi personal dengan ambisi kelompok. Antara pengembangan pribadi dan kelas mempunyai hubungan yang hasilnya dirasakan secara timbal balik. Mengadaptasi teori dalam ranah perilaku organisasi dikenal apa yang disebut dengan manajemen konflik. Kemudian selanjutnya kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang mengandung dua konsep. Yang pertama adalah harga diri oleh diri sendiri, dan yang kedua, penghargaan yang diberikan orang lain terhadap diri seseorang. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan khusus seorang pendidik dalam melihat dan merespon perkembangan psikologis peserta didiknya. Termasuk diantaranya memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi dan memberikan dorongan atau bimbingan kepada peserta didiknya. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut Maslow sebagai aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan aspek terpenting dalam teori motivasi Maslow. Pada level ini,
dapat dijadikan sebagai titik tolak prioritas untuk membina manusia berkepribadian unggul. Aplikasi pengajaran dalam kebutuhan ini adalah inovasi. Selain itu, seorang pendidik hendaknya memperhatikan kondisi siswa, dalam artian bahwa tugas seorang guru tidak sebatas transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran. Kegiatan di kelas merupakan inti penyelenggaraan pendidikan formal, akan tetapi seorang pendidik juga dituntut untuk mampu mengelola kelas dengan baik, penggunaan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta mengaktualisasikan diri peserta didik. Nah, teman-teman, gimana? Udah pada paham kan? Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe ya. Terima kasih.